Salam sejahtera buat Bapak Ibu top manajemen yang saya kasihi dan saya hormati. Perkenalkan, saya Aldo Exodisa Gipar, selaku pakar dan konsultan dalam komunikasi bisnis. Pada hari ini, saya dipersilakan untuk memperkenalkan pemanfaatan media digital Wiki dalam dunia kerja. Dan saya yakini, Wiki dapat membantu dan mempermudah Bapak Ibu dalam komunikasi dan kolaborasi dalam dunia kerja. Di era digital saat ini, komunikasi bisnis yang efektif sangat membantu dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu perusahaan. Media digital terbukti sangat efektif dalam komunikasi dan kolaborasi. Dan salah satunya adalah Wiki. Dan pada hari ini, saya akan membawa Bapak Ibu memahami dan mengenali Wiki sebagai alat yang powerful dan efisiensi dalam dunia kerja. Pada penjelasan saya sebelumnya, saya hanya menjelaskan seberapa kuatnya Wiki dalam dunia kerja. Namun, apa sih itu Wiki? Wiki adalah platform berbasis web yang dapat mempermudah pengguna dalam membuat, mengedit, dan mengelola konten secara bersama-sama dengan mudah. Contohnya seperti Wikipedia, Confluence, dan MediaWiki. Wiki memiliki keunggulan real-time collaboration, history pack untuk melacak perubahan, dan user-friendly. Kita lanjut ke slide berikutnya. Walaupun memiliki konsep yang sederhana, Wiki memberikan manfaat besar bagi setiap perusahaan, antara lain 1. Meningkatkan kolaborasi antar tim dari ruang kerja bersama. 2. Dokumentasi yang terpusat sehingga setiap pegawai bisa mengaksesnya kapan saja. 3. Informasi dan pembaruan cepat dikirimkan ke setiap tim. 4. Mengurangi email berlebihan dan meeting yang panjang. Dan yang terakhir, mempercepat orientasi dari pelatihan karyawan baru. Wiki bukan hanya tempat penyimpanan dokumen, Wiki menjadi ruang diskusi dan tempat berbagi pengetahuan. Wiki juga dapat menyimpan SOP, kebijakan, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Dan Wiki juga mendukung komunikasi asinkron sehingga setiap orang dapat berkolaborasi tanpa harus berada di waktu yang sama. Dan yang terakhir, Wiki memfasilitasi feedback langsung pada halaman tertentu sehingga dokumen lebih terarah dan komunikasi lebih terarah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya mendapatkan contoh studi kasus atau contoh implementasi Wiki. Contohnya, perusahaan A menggunakan Wiki untuk mengimplementasikan proyek lintas divisi dan menghasilkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 30% dan pengurangan email internal hingga 40%. Lanjut. Termasuk di langkah penerapan Wiki. Ada 5 poin. Yang pertama, pemilihan platform Wiki yang sesuai, melatih karyawan menggunakan Wiki. Ketiga, membuat struktur dan template halaman Wiki yang jelas. Keempat, menetapkan kebijakan pengelolaan konten dan moderasi. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi penggunaan Wiki secara berkala. Lanjut. Potensi resiko dan cara mengatasinya. Resikonya, informasi yang tidak terkelola rapi. Solusinya adalah struktur halaman dan review produk. Kedua, akses yang tidak sesuai. Solusinya adalah pengaturan hak akses yang ketat. Jadi, sebagian saja yang bisa mengaksesnya dan sebagian lagi tidak. Ketiga, kurangnya partisipasi karyawan.
Solusinya adalah pemberian insentif dan pelatihan intensif. Kita menjelaskan kepada karyawan seberapa mudahnya mengakses itu dan seberapa mudahnya dalam mengakses wiki. Dan kita juga memberikan mereka tutor bagaimana cara menggunakannya agar mereka lebih tertarik lagi. Oke, kesimpulannya, wiki adalah media digital strategis untuk komunikasi dan kolaborasi dalam dunia kerja, kemudahan dokumentasi, berbagi pengetahuan, dan mempercepat alur kerja. Dan yang terakhir, rekomendasi penerapan wiki secara terstruktur dan berkelanjutan. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Dan jika ada hal-hal yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi di lain waktu apabila Bapak Ibu sekalian setuju untuk menerapkan wiki dalam perusahaan Anda. Dan video yang sudah berakhir. Maaf jika ada salah kata atau tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Aldo Exo Disanipar ingin pamit undur diri. Salam.